Oke, di sini berhasil ya teman-teman, pendaftaran dan verifikasi kepesertaan sukses. Setelah tahap pertama dan kedua selesai, kalian bisa langsung menautkan akun BPJS TKU kalian di Akulaku dengan menggunakan username email dan password yang sudah kalian buat. Video ini adalah video tutorial terbaru tentang pendaftaran BP Jam Sostek atau BPJS TKU secara online. Dan tutorial kali ini pastinya lebih jelas dan lebih detail dari video saya sebelumnya yang pernah saya upload. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fungsi dari akun BPJS TKU ini. Nah, di sini saya ingin memberikan tutorial buat teman-teman semuanya yang punya masalah limit kredit di Akulaku tidak bisa digunakan karena faktor tidak adanya BPJS TKU. Jadi, memang ada beberapa akun yang tidak bisa menggunakan limit kredit, baik itu limit belanja maupun limit pinjaman, karena pihak Akulaku meminta kita untuk menautkan atau mengotorisasi akun BPJS TKU. Jadi segmen yang kita pilih di sini adalah segmen bukan penerima upah ya teman-teman, atau BPJS TKU Mandiri. Yang fungsi dari pendaftaran kita nanti adalah untuk ditautkan di akun Akulaku biar limit kreditnya bisa digunakan kembali. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai langkah-langkah pendaftaran BPJS TKU segmen bukan penerima upah. Jangan di skip videonya biar pendaftaran kalian nanti sukses dan berhasil. Langkah pertama, seperti biasa kita download dulu aplikasi GMO atau Jam Sostek Mobile di Google Play Store. Sebelum kita mulai pendaftarannya, di sini saya akan menjelaskan kalau tahapan pendaftaran BPJS TKU itu sampai bisa ditautkan di Akulaku ada dua tahapan ya teman-teman. Tahap pertama di sini adalah tahap pendaftaran kepesertaan. Lalu untuk tahap kedua adalah pendaftaran kepesertaan di aplikasi GMO atau Jam Sostek Mobile. Nah, semua tahapan ini harus kita lewati dengan sukses biar akun kita nanti bisa ditautkan di Akulaku. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap pertama. Nah, kalau kalian sudah masuk di aplikasi GMO, tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini kita akan mendaftarkan kepesertaan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kalian bisa pilih buat akun karena kita akan mendaftarkan identitas kita di kepesertaan BPJS TKU Mandiri. Selanjutnya kita pilih kewarganegaraan. Setelah itu klik selanjutnya. Nah, di sini ada dua pilihan karena kita belum terdaftar, jadi kita pilih saja yang bawah ya teman-teman, belum daftar sebagai peserta. Ingat, karena nanti ada dua tahapan, jangan sampai salah pilih ya teman-teman. Kalian ikuti saja tahapan demi tahapan di video ini. Selanjutnya kita pilih saja segmen bukan penerima upah. Karena di segmen ini kita akan mendaftar sebagai peserta BPJS TKU Mandiri. Selanjutnya di sini ada form pengisian untuk NIK KTP, nama lengkap, tanggal lahir, alamat tempat tinggal, kemudian kode pos. Kalian isi pelan-pelan ya teman-teman, jangan sampai ada yang salah biar nanti tidak mengulang. Setelah kalian isi, kalian bisa klik selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada pilihan untuk program kepesertaan. Nah, di bagian ini biasanya teman-teman semuanya salah memilih yang mengakibatkan iuran pertama yang dibayarkan itu mahal. Jadi di sini kalian pilih saja JKK dan JKM ya teman-teman, yang paling atas sendiri. Kemudian untuk periode pembayaran kalian pilih saja 1 bulan yang paling atas juga. Jangan dipilih yang 12 bulan biar murah nanti pada saat pembayaran iuran pertama. Kemudian yang paling bawah di sini adalah kantor cabang kepesertaan. Nah, di bagian ini tidak semua kabupaten itu ada ya teman-teman. Biasanya ini mencakup wilayah Karasidenan. Jadi buat teman-teman yang daerahnya tidak ada kantor cabang kepesertaan, pilih saja kantor cabang yang paling dekat dengan tempat tinggal kalian masing-masing. Setelah kita tentukan kantor cabang kepesertaan, kalian bisa klik selanjutnya. Kemudian selanjutnya di sini ada form pengisian lokasi kerja, jenis pekerjaan, waktu kerja, dan penghasilan rata-rata per bulan. Nah, untuk lokasi kerja ini kalian bisa isikan kabupaten tempat kalian tinggal. Kemudian untuk jenis pekerjaan bebas, kalian bisa isi apa aja. Di sini sudah ada pilihannya ya teman-teman.
Untuk jam kerja kalian isikan 6-8 jam kerja. Kemudian untuk penghasilan per bulan kalian isikan saja sesuai dengan UMR di daerah kalian masing-masing. Setelah semuanya terisi, kalian bisa klik selanjutnya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memasukkan alamat email yang aktif ya teman-teman. Setelah kalian isi, kemudian kalian masukkan kode OTP yang sudah dikirim ke alamat email tersebut. Setelah itu kalian klik verifikasi. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan nomor handphone yang aktif. Lalu masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui SMS ke nomor handphone yang sudah kita daftarkan. Setelah selesai, kalian bisa klik verifikasi. Selanjutnya kalian cek semua data yang kalian input, tidak usah terburu-buru dan pastikan semua datanya benar ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa checklist di bagian pernyataan, kemudian klik konfirmasi. Oke, di sini berhasil ya teman-teman untuk proses pendaftaran kepesertaan. Kemudian langkah terakhir kita diwajibkan untuk membayar iuran pertama. Langsung saja kita klik proses pembayaran. Nah, di sini total iuran pertama adalah Rp26.800 ya teman-teman. Dan untuk kode pembayarannya kalian bisa salin terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kalau kode pembayaran ini sama dengan NIK KTP kita ya teman-teman. Jadi kalau kalian lupa menyalin kode, tidak usah khawatir karena kalian bisa menggunakan NIK KTP kalian pada saat proses pembayaran. Selanjutnya untuk instruksi pembayaran, kalian bisa lihat di sini bank apa saja yang mendukung pembayaran iuran BPJS TKU ini. Sepertinya hampir semua himbara di sini menyediakan fitur pembayaran BPJS TKU. Kalian juga bisa membayar melalui aplikasi online seperti Tokopedia, Grab, dan Link Aja. Juga bisa dibayarkan melalui Dandan, Lawson, Alfamart, Alfamidi, dan Indomart. Jadi sampai di sini sudah paham ya teman-teman untuk masalah cara pembayaran iuran pertama. Oke, selanjutnya langsung saja kita eksekusi pembayarannya. Kalian bisa klik gunakan perbankan dan mitra. Oke, sudah berhasil. Dan di sini saya akan menggunakan mobile banking BCA. Kalau kalian pengguna mobile banking BCA, kalian bisa ikuti cara ini. Kita buka dulu mobile banking BCA. Di sini kalian pilih saja menu M-Payment. Kemudian kalian bisa pilih BPJS. Di sini ada dua pilihan, yaitu BPJS Kesehatan dan Individu. Kalian pilih saja BPJS Individu. Selanjutnya kita input kode pembayaran, yaitu NIK KTP kita tadi. Nah, setelah muncul konfirmasi seperti ini, pastikan total tagihannya benar ya teman-teman, dan namanya sesuai dengan nama yang kita daftarkan barusan. Nah, setelah kalian berhasil melakukan pembayaran, tahap pertama sudah selesai dan sudah sukses kita lewati. Jadi untuk tahap pertama itu bisa dikatakan sukses kalau kita sudah berhasil menyelesaikan pembayaran iuran pertama. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman? Oke, selanjutnya setelah tahap pertama selesai yaitu pendaftaran kepesertaan, selanjutnya kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu pendaftaran kepesertaan kita tadi di Jamsostek Mobile. Nah, dari sinilah kita nanti akan punya username dan password yang bisa ditautkan ke akun laku. Nah, sudah paham kan teman-teman? Jadi bedanya tahap pertama dan tahap kedua itu, sekali lagi untuk tahap pertama itu untuk pendaftaran kepesertaan, sedangkan tahap kedua adalah pendaftaran kepesertaan di Jamsostek Mobile. Oke, langsung saja kita akan masuk ke tahap kedua. Kalian bisa masuk lagi ke aplikasi Jamsostek Mobile. Tampilannya sama seperti tahap pertama tadi, karena memang tahap 1 dan tahap kedua ini sangat mirip ya teman-teman. Itulah sebabnya banyak yang gagal karena kurang cermat ketika melakukan pendaftaran BPJS TKU. Mungkin mereka mengira kalau tahap pertama dan tahap kedua itu sama. Jadi mereka itu langsung ketika tahap pertama selesai langsung login di akun laku. Ya tentu saja tidak bisa teman-teman, karena tahap pertama dan tahap kedua itu berbeda. Oke, selanjutnya kalian pilih buat akun, kemudian pilih kewarganegaraan. Prosesnya kurang lebih sama seperti tahap pertama.
Nah, di sini pilihannya sama seperti tahap pertama tadi ya teman-teman. Kalau di tahap pertama kita pilih yang bawah, yaitu daftar sebagai peserta, karena memang kita itu belum terdaftar sebagai peserta. Nah, di tahap kedua ini karena kita sudah sukses terdaftar sebagai peserta dan sudah melakukan pembayaran, itu artinya kita sudah terdaftar sebagai peserta BPJS TKU. Jadi sekarang kita pilih yang atas yang warna hijau ini, saya sudah terdaftar sebagai peserta. Selanjutnya di sini ada pilihan jenis kepesertaan, karena kita tadi daftar sebagai bukan penerima upah. Nah, jadi kita klik saja yang warna biru ini, bukan penerima upah. Selanjutnya kalian isikan kembali nik KTP, nama lengkap, dan tanggal lahir. Setelah kalian isi, kalian bisa klik selanjutnya. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan alamat email yang aktif, dan alamat email inilah yang nanti menjadi username ketika ditautkan di Akulaku. Selanjutnya masukkan kode yang dikirim ke email yang sudah kita daftarkan. Setelah itu masukkan nomor handphone yang aktif berikut dengan kode yang dikirim melalui SMS. Nah, selanjutnya kita diminta untuk membuat password ya teman-teman. Usahakan password ini mudah diingat biar kalian gampang ketika ingin login ke aplikasi BP Jam Sostek atau Jam Sostek Mobile. Setelah kalian buat, kalian bisa klik selanjutnya. Oke, di sini berhasil ya teman-teman, pendaftaran dan verifikasi kepesertaan sukses. Kalau kita masuk ke aplikasi, kalian bisa langsung melihat kartu digital di sini. Setelah tahap pertama dan kedua selesai, kalian bisa langsung menautkan akun BPJS TKU kalian di Akulaku dengan menggunakan username email dan password yang sudah kalian buat. Oke teman-teman, semoga video tutorial ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.